Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Adapun submateri pertama yang akan kita pelajari di subbab ini adalah menghitung min atau nilai rata-rata. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran pemusatan data. Nah, kali ini akan kita bahas kembali materi di subbab yang kedua, yaitu menghitung nilai min atau nilai rata-rata. Nah, untuk materi pertama yang akan kita bahas kali ini adalah menghitung nilai min atau nilai rata-rata dari data tunggal. Misalkan diketahui data tunggal yaitu X1, X2, X3, sampai dengan Xn. Maka nilai min atau nilai rata-ratanya itu dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI per N. Atau dapat kita uraikan menjadi X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan ditambah Xn per N. Nah, di mana N di sini adalah banyaknya data. Nah, jika data tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka nilai rata-ratanya itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Misalkan diketahui tabel distribusi frekuensi, di mana data untuk X1 itu ada sebanyak F1, kemudian data X2 itu sebanyak F2, sampai dengan Xn itu ada sebanyak Fn. Maka nilai rata-ratanya itu dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari Fi dikali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari Fi. Nah, notasi sigma ini dapat kita uraikan menjadi X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah sampai dengan ditambah Fn dikali Xn. Kemudian per F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan ditambah Fn. Nah, kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal lain yang berkaitan dengan kedua rumus tadi. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui rata-rata 5 bilangan X1, X2, X3, X4, dan X5 adalah 20. Tentukan rata-rata dari, untuk yang A, 2 kali X1, 2 kali X2, 2 kali X3, 2 kali X4, dan 2 kali X5. Dan untuk bagian yang B, X1 dikurang 2, X2 dikurang 2, X3 dikurang 2, X4 dikurang 2, dan X5 dikurang 2. Baik, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui di sini terdapat 5 buah data, di mana rata-rata dari kelima data tersebut adalah 20. Maka X bar itu sama dengan 20. Nah, nilai rata-rata dari kelima data tersebut dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 per 5. Nah, karena X bar itu sama dengan 20, maka
X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 per 5 itu sama dengan 20. Nah, dengan mengalikan kedua ruasnya dengan 5, maka didapat nilai dari X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 itu sama dengan 100. Nah, di sini untuk bagian yang A, akan kita cari nilai rata-rata dari 2X1, 2X2, 2X3, 2X4, dan 2X5. Maka nilai rata-ratanya adalah X bar sama dengan 2X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 ditambah 2X4 ditambah 2X5 per 5. Nah, untuk pembilangnya di sini bisa kita gunakan sifat distributif karena masing-masing suku di sini mempunyai koefisien yang sama, yaitu 2. Sehingga didapat X bar itu sama dengan 2 dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Kemudian per 5. Nah, karena nilai dari X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 adalah 100, maka X bar itu sama dengan 2 dikali 100 per 5. Nah, hasil dari 2 dikali 100 adalah 200. Kemudian 200 dibagi 5 hasilnya adalah 40. Sehingga didapat X bar itu sama dengan 40. Jadi didapat nilai rata-rata dari 2X1, 2X2, 2X3, 2X4, dan 2X5 adalah 40. Nah, berikutnya bagian yang D, akan kita cari nilai rata-rata dari X1 dikurang 2, X2 dikurang 2, X3 dikurang 2, X4 dikurang 2, dan X5 dikurang 2. Maka nilai rata-ratanya adalah X bar sama dengan X1 dikurang 2 ditambah dengan X2 dikurang 2 ditambah dengan X3 dikurang 2 ditambah dengan X4 dikurang 2 ditambah dengan X5 dikurang 2. Kemudian per 5. Nah, untuk pembilangnya di sini kita gunakan sifat komutatif. Sehingga didapat X bar itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah dengan negatif 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2. Kemudian per 5. Nah, karena nilai dari X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 adalah 100. Kemudian hasil dari negatif 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 adalah negatif 10. Maka didapat X bar itu sama dengan 100 ditambah negatif 10 per 5. Nah, hasil dari 100 ditambah dengan negatif 10 adalah 90. Kemudian 90 dibagi 5 hasilnya adalah 18. Maka didapat X bar itu sama dengan 18. Jadi didapat nilai rata-rata dari data X1 dikurang 2, X2 dikurang 2, X3 dikurang 2, X4 dikurang 2, dan X5 dikurang 2 adalah 18. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Data berikut menunjukkan nilai matematika dari 40 siswa kelas 10-2 di suatu sekolah.
Tentukan banyak siswa yang mendapat nilai di bawah nilai rata-rata kelas. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui data nilai matematika 40 orang siswa kelas 10-2 yang mendapat nilai 3. Di sini ada 4 orang. Kemudian yang mendapat nilai 4 ada 6 orang. Kemudian yang mendapat nilai 5 ada 7 orang. Kemudian yang mendapat nilai 6 ada 9 orang. Kemudian yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Kemudian yang mendapat nilai 8 ada 5 orang. Dan yang mendapat nilai 9 ada 3 orang. Nah, akan kita cari nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini. Nah, di sini akan kita nyatakan bahwa nilai di sini adalah XI, sedangkan frekuensinya di sini adalah FI. Maka, akan kita hitung hasil kali antara FI dan XI ini. Kemudian akan kita cari jumlah frekuensinya atau sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7 dari FI, dan akan kita cari jumlah dari perkalian antara FI dan XI atau sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7 dari FI dikali XI. Nah, pertama akan kita hitung jumlah frekuensinya, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7 dari FI dengan cara menjumlahkan 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3. Nah, hasilnya di sini adalah 40. Nah, nilai ini sesuai dengan jumlah siswa kelas 10-2, yaitu 40 orang siswa. Nah, selanjutnya akan kita cari hasil kali antara nilai FI dan XI untuk masing-masing nilai di sini. Nah, pertama kita kalikan 3 dengan 4. Hasilnya adalah 12. Kemudian yang kedua, kita kalikan 4 dengan 6. Hasilnya adalah 24. Kemudian yang ketiga, kita kalikan 5 dengan 7. Hasilnya adalah 35. Kemudian yang keempat, kita kalikan 6 dengan 9, hasilnya adalah 54. Berikutnya yang kelima, kita kalikan 7 dengan 6, hasilnya adalah 42. Berikutnya yang keenam, kita kalikan 8 dengan 5, hasilnya adalah 40. Kemudian yang ketujuh, kita kalikan 9 dengan 3, hasilnya adalah 27. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari hasil dari penjumlahan bilangan-bilangan FI dikali XI ini. Atau akan kita cari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7 dari FI dikali XI. Maka 12 ditambah 24 ditambah 35 ditambah 54 ditambah 42 ditambah 40 ditambah 27. Hasilnya adalah 234. Maka didapat bahwa jumlah atau sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7 dari FI itu sama dengan 40, dan jumlah atau sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7 dari FI dikali XI sama dengan 234. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7 dari FI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7 dari FI. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Sehingga didapat X bar itu sama dengan 234 dibagi 40. Nah, hasilnya adalah 5,85. Maka didapat X bar sama dengan 5,85. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat nilai rata-rata kelasnya adalah
X bar sama dengan 5,85. Nah, di sini akan kita cari banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah nilai rata-rata kelas. Karena nilai rata-rata kelasnya adalah 5,85, maka nilai yang berada di bawah 5,85 adalah 3, 4, dan 5. Nah, berdasarkan tabel ini, yang mendapat nilai 3 itu ada 4 orang siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai 4 ada 6 orang siswa. Dan yang mendapatkan nilai 5 ada 7 orang siswa. Sehingga banyak siswa yang mendapat nilai di bawah nilai rata-rata kelas adalah 4 ditambah 6 ditambah 7. Hasilnya adalah 17 orang siswa. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Untuk submateri yang pertama, yaitu menghitung nilai min atau nilai rata-rata. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.